Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ranti Cahyani dengan NIM 2020-04-10-14-252, kelas B Manajemen Reguler di Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pajak negara dan pajak daerah. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu pajak. Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Oke, kita akan membahas tentang pajak negara terlebih dahulu. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Jenis-jenis pajak negara, yaitu ada 5. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan dapat bersifat progresif, proporsional, atau regresif. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Perseroan 1925, Undang-Undang Pajak Pendapatan 1944, dan Undang-Undang PBDR 1970. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Adapun penerapan PPN di Indonesia menganut sistem tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Dasar hukum pengenaan PPN yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan 1951. Yang ketiga, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, di mana dokumen-dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dasar hukum bea materai yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang bea materai yang lama. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya kepentingan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perorangan atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-Undang PBB ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986. Yang kelima, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan. Dasar hukum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.
Undang-Undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Stadsblad 1924 nomor 291. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari yang pertama pajak kendaraan bermotor atau PKB, yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB atau biasa dikenal dengan istilah balik nama, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB dikenakan pada saat pembelian BBM, yang keempat pajak air permukaan, dan yang kelima pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam atau batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pedesaan atau perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kita akan membahas tentang tarif pajak. Tarif untuk setiap jenis pajak yaitu yang pertama, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Yang kedua, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Yang kedua, tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah atau TNI atau Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Yang ketiga, tarif pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Yang keempat, tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 20% dan yang kedua penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Yang kelima, khusus untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama besar 0,75% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Yang keenam, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Yang ketujuh, tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang kedelapan, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Yang kesembilan, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% juga. Yang ke-11, tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Yang ke-12, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Yang ke-13, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang ke-14, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Yang ke-15, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
Yang ke-16, tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Yang ke-17, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang ke-18, tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Dan yang ke-19, tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilarang diborong. Setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama, Official Assessment System, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, Self-Assessment System adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga dalam sistem ini wajib pajak harus lebih aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada inspeksi pajak. Sedangkan Fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan, atau sebagai verifikator. Dan yang terakhir, Withholding System, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian kita akan membahas tentang retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang menjadi objek retribusi daerah yaitu yang pertama, jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang-orang pribadi atau badan. Beberapa jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan lain-lain. Yang kedua, jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak wisata. Beberapa jenis retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi terminal, dan lain-lain. Dan yang ketiga, perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis perizinan tertentu yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.
Tata cara pemungutan retribusi. Tata cara pemungutan retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu yang kurang membayar atau tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dengan menggunakan STRD atau Surat Tagihan Retribusi Daerah. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pemanfaatan retribusi. Pemanfaatan dari penerima masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kedaluarsa penagihan retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.